takwil yang ekstrim, ya, istiwa itu bukan lagi bersemayam tapi menguasai, akan memiliki banyak resiko. Saya berguru kepada Syekh Ahmed Al-Misri. Apakah beliau tidak paham bahasa Arab? Mazhab Asy'ari, apakah itu adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak? InsyaAllah di malam ini kita akan membahas seputar Imam Al-Asy'ari dan seputar mazhab atau akidah Asy'ariyah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kenapa saya membahasnya? Karena saya pernah membaca sebuah kitab yang menyatakan bahwa Asy'ariyah ini termasuk salah satu firqah sesat. Berarti dia menyesatkan hampir 80% lebih daripada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berakidah Asy'ariyah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ibn Subki mengatakan dalam kitab Syarah Aqidat Ibnul Hajib, bahwasannya beliau mengatakan, "I'lam anna Ahlus Sunnah wal Jamaah," ketahuilah bahwasannya Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka sepakat dengan satu i'tiqad, satu keyakinan tentang tiga hal. Apa yang wajib, apa yang diperbolehkan, apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun caranya berbeda-beda, prinsipnya berbeda-beda, tapi semuanya tujuannya adalah mensucikan Allah daripada segala kekurangan. Beliau membagikan Ahlus Sunnah wal Jamaah ada tiga kelompok. Pertama adalah Ahlul Hadith. Kelompok Ahlul Hadith, mereka ini yang selalu berdalil dengan Al-Quran, Sunnah Rasulullah, dan ijma' para ulama. Yang kedua adalah Ahlun Nadharil Aqli. Mereka yang selalu punya pandangan dan selalu menggunakan akal untuk berusaha memahami ayat Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ini adalah Asy'ariyah wal Hanafiyah. Asy'ariyah dan Hanafiyah itu disebut Al-Maturidiyah. Dan syekhnya kaum Asy'ariyah adalah Abul Hasan Al-Asy'ari, dan yang Maturidiyah adalah Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah Ahlul Wijdani wal Kashf, yang disebut ahli tasawuf, ahli tariqat. Maka yang pertama adalah Ahlul Hadith, yang kedua adalah kelompok yang selalu menggunakan akal dengan memahami ayat Allah, hadis Rasulullah SAW. Dan mereka ini adalah dua, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang ketiga adalah orang ahli tasawuf. Kemudian Imam Muhammad Ahmad As-Safarini Al-Hanbali, beliau mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ada tiga kelompok atau tiga firqah. Tiga firqah ini termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak bisa kita katakan mereka kafir atau fasik atau di luar jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama adalah yang disebut Al-Athariyah. Guru mereka atau imam mereka adalah Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah Al-Asy'ariyah. Imam mereka adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Yang ketiga adalah Al-Maturidiyah. Imam mereka adalah Abu Mansur Al-Maturidi. Loh, kenapa di sini disebut tiga kelompok? Pertama Ahlul Hadith atau Al-Athar, gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua adalah Asy'ariyah, Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang ketiga adalah Maturidiyah, Abu Mansur Al-Maturidi. Loh, kenapa di sini enggak dimasukkan Ahlus Sufiyah atau tasawuf? Karena beliau tidak menyatakan bahwa orang tasawuf ini di luar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak. Tapi karena beliau berbicara tentang firqah yang berkaitan dengan akidah. Kalau ahli tasawuf tidak pernah punya akidah sendiri, mereka selalu mengikuti akidah di antara salah satu di antara tiga ini, Athariyah atau Asy'ariyah atau Maturidiyah. Maka beliau tidak menyatakan tasawuf akidah ini, enggak, karena mereka ikut salah satu di antara tiga ini. Dan tasawuf ini adalah yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs, tentang membersihkan jiwa kita, diri kita, hati kita, lisan kita, pikiran kita. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua kita selalu mendengarkan tentang akidah Asy'ariyah atau Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, salah satu ulama besar yang kita selalu dengar nama beliau, bahkan disebut di hadapan kita terus, atau disebut akidah Asy'ariyah, atau orang ini akidahnya Asy'ariyah, mazhabnya Syafi'i. Kalau Indonesia dibilang akidah Asy'ariyah, mazhabnya fikihnya adalah mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ajma'in. Ketahuilah bahwa pengikut Imam Al-Asy'ari ini ulama, hampir seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari kalangan ulama akidah ada, dari kalangan ulama tafsir ada, dari ulama yang mensyarah sunnah hadis Nabi ada, kemudian ulama hadis, kemudian ulama usul fikih, kemudian ulama bahasa Arab, nahwu sarf. Semua hampir mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka berakidah Asy'ariyah. Di antaranya ada Imam Abu Ishaq Al-Isfarayini, kemudian Abu Nu'aim Al-Asfahani, ada Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, salah satu ulama dalam bidang usul fikih, Imam Al-Ismaili, Imam Al-Baihaqi, Imam Ad-Daraqutni, Al-Khatib Al-Baghdadi, Abul Qasim Al-Qushairi, yang punya risalah namanya Risalah Al-Qushairiyah. Kemudian Imam Abu Ishaq Al-Shirazi, salah satu ulama mazhab fikih, Al-Imam Al-Ghazali, Imam Abul Wafa Ibn Uqail Al-Hanbali, Imam Ibn Asakir, Imam Al-Qadhi Iyad Al-Maliki, Imam Nawawi, Imam Ar-Razi, Imam Qurtubi, Imam Al-Izz Ibn Abdissalam, dan Abu Amr Ibn Al-Hajib, salah satu ulama usul fikih, Imam Ibn Daqiq Al-Id, salah satu ulama fikih, Taqiyuddin Ibn Subki, Imam Zainuddin Al-Hafidh Zainuddin Al-Iraqi,
Beliau yang mentakhrijkan hadis kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah Sahih Bukhari dan menamakan kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Kemudian Imam Zakaria Al-Ansari, salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Imam Az-Zarkashi, Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, Imam Al-Alusi, Imam Al-Amidi, Al-Baijuri, Al-Yubi wa Umairah, Ibnu Al-Athir, Ibnu Khaldun Al-Baydawi. Ini sebagian daripada ulama. Di antara ulama ini ada ulama akidah, ada ulama hadith, ada ulama tafsir, ada ulama yang mensyarah hadith, ada ulama nahwu saraf. Berarti kalau berbicara tentang akidah Asy'ariyah, hampir 90% lebih daripada ulama Ahlus Sunnah mereka berakidah Asy'ariyah. Kitab-kitab mereka menjadi sandaran kita semua. Rujukan kita adalah kitab-kitab mereka. Fathul Bari, kemudian kitab-kitab dalam bahasa Arab, kitab usul. Kemudian Imam Al-Juwaini dalam kitab Al-Waraqat, Matnul Waraqat itu dalam bidang usul fikih, dan ulama-ulama lainnya. Imam Al-Ghazali menjadi rujukan dalam bidang usul fikih, punya kitab. Dalam pembahasan fikih Syafi'i ada, Tazkiyatun Nafs ada, Ihya Ulumuddin dan seterusnya. Maka kalau berbicara tentang akidah Asy'ariyah, 90% lebih daripada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka berakidah Asy'ariyah. Siapakah Imam Al-Asy'ari yang mereka selalu berdebatkan? Ini bukan kalangan Ahlus Sunnah. Sampai saya pernah membaca pernyataan salah satu ulama yang menyatakan bahwa ketika beliau ditanya akidah Asy'ariyah, apakah mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah? Perhatikan jawabannya beliau apa? Mereka tidak termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti Anda menyesatkan hampir 90% daripada ulama-ulama kita. Maka orang kalau berbicara harus berhati-hati. Jangan gampang menuduh orang dengan pernyataan yang akan membuatnya nyesal pada suatu waktu ketika dia berhadapan dengan Allah Jalla Jalaluhu. Akidah Asy'ariyah atau Imam Asy'ari dan para pengikut beliau tidak mendatangkan akidah baru, tapi beliau mengembangkan akidah para sahabat dan para tabi'in dan para salafus salih. Seperti mazhab-mazhab fikih, ada mazhab Hanafi dan ada pengikutnya, maka disebut mazhab Abu Hanifah. Ada mazhab Maliki, ada pengikutnya, maka disebut mazhab Maliki. Pendirinya Imam Maliki, pendirinya Imam Hanafi. Dan ulama qiraat 7 atau 10 qiraat, Hafiz an Asim, Warish an Nafi' dan seterusnya. Itu semua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Imam Asy'ari membuat akidah, menyusun akidah, merapikan akidah buat kita agar kita gampang bisa mempelajari agama atau akidah yang disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Bahkan Imam Ibnu Asakir menukil dari ulama-ulama besar dalam Islam bahwasanya Imam Asy'ari imam min aimat ashabul hadith, salah satu imam besar dalam bidang hadith dan salah satu ulama besar dalam bidang usul din. Usul din itu maksudnya akidah. Wa tariqatuhu tariqatus sunnah wal jamaah. Jalurnya, metodenya itu adalah metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa dinuhu wa i'tiqaduhu mardiyyun maqbulun 'inda al-fariqain. Dan agamanya, keyakinannya sudah diterima oleh para ulama. Mau ulama hadis atau mau ulama Maturidiyah atau ulama-ulama lainnya. Sampai Imam Abdul Qasim Al-Qushairi mengatakan, sepakat para ulama ahli hadis bahwasanya Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari salah satu imam besar dalam bidang hadis dan mazhabnya adalah mazhab ashabul hadis. Artinya mazhabnya adalah para salafus salih. Barang siapa mencilanya atau menuduh beliau dengan tuduhan yang tidak beliau punya bukti, maka dia telah mencela seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kita tadi sampaikan ribuan, jutaan para ulama mengikuti mazhabnya Imam Asy'ari atau disebut Asy'ariyah. Di Al-Azhar Syarif di Mesir, sudah 1000 tahun lebih mereka atau kita semua mempelajari akidah Asy'ariyah. Apakah sudah selama 1000 tahun nggak ada satupun ulama yang benar? Ulama yang mengajarkan saya. Saya SMP, SMA belajar akidah Asy'ariyah itu di dalam Al-Azhar sampai kuliah.